perlu kami jelaskan, lahan yang kami gunakan pesisir pantai ini setiap tahunnya itu terabrasi sekitar 5 meter. Oke. Nah, bisa bayangkan, udah bertahun-tahun terabrasi. Jadi kami ini mengembalikan lahan yang hilang. Ya, kami sebut makanya restorasi abrasi, bukan reklamasi. Pemirsa Kata TV, kembali bersama saya Guritno dalam program spesial interview. Kali ini saya kehadiran seorang tamu yang beberapa bulan yang lalu pernah ada juga dalam ruang ini, yaitu CEO atau Direktur Utama PT Bibu Panji Sakti, Bapak Irwanto Sat Adiatmoko Haribowo. Bener Pak ini Pak? Betul. Ya. Iya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat, Mas Guritno. Sehat ya. Iya. Oke. Nah, Mas Iwan ya panggilannya ya. Ya, tepatnya Mas Iwan. Iya. Ini kan saya ngundang lagi Mas Iwan ke meja redaksi Gatra ini setelah upaya-upaya yang udah dilakukan oleh PT Bibu ya dalam memperkasai bandara di Bali Utara. Dan kita dengar ya ini di media mendadak Ibu Megawati itu memberi pernyataan yang dalam banyak media itu bla 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 keras, ngamuk dan sebagainya. Padahal bukan itu ya. Itu ada juga yang menulis ini tanda kecintaan Ibu Megawati kepada masyarakat di Bali Utara. Nah, dalam persepsi Mas Iwan ini gimana Mas terkait itu pernyataan Ibu Megawati waktu dia mengunjungi kawasan ekonomi khusus di Sanur, Bali, Senin 2 pekan lalu? Ya, terima kasih Mas Guritno. Saya kira tadi sudah dijelaskan juga sama Mas, udah terjawab juga gitu. Saya meyakini bahwa ini bukti kecintaan beliau terhadap Bali. Karena beliau ada sentimen dengan Bali karena beliau neneknya dari Bali. Jadi ibunya Bung Karno itu kan asli Bali dan asli Buleleng, Singaraja gitu. Nah, saya meyakini penolakan yang disebut teman-teman penolakan itu, masyarakat penolakan itu saya kira nggak ada ya. Karena beliau saking merasa memiliki Bali, jangan sampai ada sesuatu yang hilang ya dengan pembangunan bandara ini. Apapun pembangunan, saya yakin beliau tidak menginginkan adanya perubahan-perubahan yang membuat Bali menjadi hilang gitu. Apakah itu semacam ini Mas Iwan? Semacam kisi-kisi ya dari Ibu Mega ya, supaya pembangunannya itu lebih ramah ke warga, ramah lingkungan dan sebagainya. Apakah semacam itu? Saya melihatnya demikian, Mas Guritno. Saya yakin sekali karena beliau kan sangat wise ya gitu. Bahasanya agak lugas gitu kan. Tapi saya kira beliau seperti itu. Tolonglah Bali yang kecil seumprit ini gitu jangan sampai rusak gitu. Oke. Nah, dalam wawancara kita yang pertama itu Mas Iwan kan udah jelaskan ya bahwa bandara ini itu tidak di daratan. Betul, gitu kan. Betul. Memang ada pesaing dari pihak Bibu, juga ada beberapa proposal ya yang itu menyarankan bandara itu ada di dataran atau di Bali, dan itu kan ruang Bali juga sempit dan sebagainya. Nah, konsep yang dibawa Bibu kan saya waktu itu saya dengar ada di lepas pantai atau di pesisir. Itu tepatnya seperti apa sih, Mas? Jadi betul, Mas Guritno, sebelum kami sebenarnya ada teman-teman lain yang mengusulkan di darat, di lokasi yang sama di Kecamatan Kubu Tambahan. Tapi kemudian itu bermasalah secara lahan, karena lahan itu milik lahan desa adat yang kemudian menjadi kisruh karena kepemilikan. Kemudian kami masuk dengan di laut. Dan terakhir ada lagi yang terbaru itu di Bali Barat, di dekat Taman Nasional Bali Barat. Nah, kalau konsep kami ini betul-betul hasil kajian dari 8 lokasi di Bali yang kami lakukan tahun 2015, kami survei bahwa yang terbaik memang di tempat kami ini, pertimbangan itu tadi tidak akan menggusur lahan-lahan produktif. Yang paling penting lagi tidak akan menggusur pura dan situs. Karena di Bali itu Anda tahu bahwa di Bali itu disebut Pulau Seribu pura kan, saking banyaknya pura gitu. Jadi itu yang kami hindari gitu. Nah, bagian daripada kekhawatiran Ibu ini kami jaga gitu. Tidak menggusur pura, situs, tidak menggusur lahan produktif, tidak menggusur masyarakat. Itu hanya aman dilakukan di lautan, di lepas pantai, di pesisir itu ya. Pantai. Dari pantai kita
ambil 60 meter baru kita bangun bandara. Jadi tetap, dan lautnya masih tetap terjaga gitu. Oke. Nah, aku mau nengok agak ke belakang ya. Itu kan udah melakukan studi di 8 tempat ya, akhirnya begitu. Itu mungkin perbandingannya, saya mau tanya dari aspek AMDAL-nya. Jadi kalau kita ngomong soal pembangunan di lepas pantai dan sebagainya kan isu terkait dengan pengerusakan lingkungan, reklamasi, atau kemudian juga nanti menggusur lapangan kerja nelayan dan sebagainya. Betul. Itu kondisi di lepas pantai atau di pesisir Kubu Tambahan itu jadi seperti apa sih? Nah, ini yang menariknya. Kalau teman-teman kita yang dari Bali juga mengatakan bahwa sepertinya tuh Tuhan gitu menyiapkan lahan ini memang untuk bandara gitu. Karena sepanjang runway yang akan kita bangun itu datar, merata, tidak ada terumbu karang sama sekali. Jadi tidak akan ada yang terganggu habitatnya gitu. Maka termasuk yang mungkin paling sensitif adalah soal reklamasi. Nah, perlu kami jelaskan, lahan yang kami gunakan pesisir pantai ini setiap tahunnya itu terabrasi sekitar 5 meter. Nah, bisa bayangkan, udah bertahun-tahun terabrasi. Jadi kami ini mengembalikan lahan yang hilang. Kami sebut makanya restorasi abrasi, bukan reklamasi. Nah, jadi daratan yang hilang itu kami kembalikan. Kemudian kami tambahkan dengan struktur untuk pancang dari bandara kita. Jadi itu perbedaannya, Mas Gretno. Itu dari segi struktur bangunan yang sebenarnya tidak merusak lingkungan sekitar gitu loh. Nah, betul. Ini ada juga pernyataan kritis sebelumnya juga terkait dengan ini kan investor datang kan. Betul. Nah, setiap kali investor datang itu kan di banyak daerah itu ada dalam kutip sensitif gitu loh. Gimana itu, apakah itu menguntungkan investor saja ya kan, ataukah juga warga lokal terangkat lah ekonominya kan seperti itu. Ini seperti apa sih sebenarnya konsep yang dibangun oleh Bibu terkait dengan tadi soal teknis ya sama AMDAL-nya. Nah, terkait dengan melibatkan warga masyarakat lokal itu seperti apa supaya itu tidak melulu untuk kepentingan investor begitu. Pertama saya ingin sampaikan bahwa jangan kita berburuk sangka dengan investor, siapapun itu. Investor kalau nggak untung, ngapain mesti investasi? Pasti harus untung dulu kan. Yang pertama harus untung dulu. Dan saya dengar nilainya 17 triliun rupiah ya. Total investasi dengan Aerocity nanti ada sekitar 50 triliun. Jadi pertama tentu kami harus menghitung visibility study-nya, kami harus untung. Kalau nggak untung bagaimana? Nah, maka ketika kami pertama kali menggandeng partner dari luar waktu itu, kami katakan kami mau bikin bandara, you mau join nggak? Pertanyaan pertama bilang di mana? Di Bali. Kami join. Baru bicara Bali. Mereka udah tertarik ya? Ya, ini Bali itu menurut saya magnetnya luar biasa, magis ya, sakti gitu. Kedua, bagaimana supaya tidak hanya investor yang untung? Ini kan pola berikutnya. Ini pertanyaan lagi kan? Ya, pertanyaan lagi. Oh iya, investor untung, kemudian masyarakatnya menjadi buntung. Itu yang akan menjadi konsep berbeda di tempat kami. Dan itu harus dijawab oleh konsep Bibu kan? Nah, seperti apa nih? Nah, konsep ini yang saya kira, saya nggak nge-blame Pak, ini yang pertama, tapi ini sangat menarik karena kami tidak membeli 1 meter pun lahan masyarakat di sana. Bagaimana mungkin gitu? You tidak beli tanah tapi you mau bangun. Pertama, untuk runway terminal udah pasti itu di laut, di pesisir pantai. Tetapi aerotropolisnya itu ada di darat. Nah, di darat seperti apa? Kita sudah menyiapkan 2.800 hektar lahan. 2.800 hektar. Itu kita membangun aerotropolis, kita membangun suatu kota baru. Kemudian di mana masyarakat diuntungkan? Mas Gretno dan para penonton Gatra TV yang tercinta. Kami menggandeng seluruh masyarakat untuk kerjasama. Mereka tidak menjual lahannya tapi bekerja sama dengan kami. 13 kepala desa sudah sign sama kami untuk menyerahkan lahannya kepada kami untuk kita kelola dengan baik. Artinya masyarakat memiliki saham di tempat di bandara kita ini. Sepanjang mereka turun-temurun hidup akan menikmati saham itu. Jadi nanti akan ada bentuk kerjasama terikat secara hukum gitu ya, secara legal gitu ya? Secara legal. Jadi di Bali itu kita tahu banyak sekali kegiatan-kegiatan budaya dan agama, dari mulai mereka lahir, mereka hidup, mereka meninggal. Itu insya Allah akan kita cover semacam asuransi seperti itu kan. Akhirnya mereka tanahnya nggak hilang, tapi mereka memiliki saham di kota yang kita bangun. Baik itu tanah yang dalam tanda kutip milik desa, yang nanti mungkin dalam bentuk BUMD, atau tanah-tanah yang atas nama personal gitu ya? Betul. Semuanya kami kerjasamakan. Tidak ada satu. Kalau sudah sekarang ke Bali, boleh cek di lokasi kita. Apakah ada tanah atas nama Bibu, atas nama Erwanto misalnya 1 meter? Nggak akan ketemu.
Karena kami nggak ingin itu, kami ingin ayo bersama-sama yuk bangun gitu. Karena mereka meyakini kalau bahasa orang Bali mengatakan kami juga sepakat bahwa ini adalah proyek ide Betara gitu, bukan proyek manusia biasa gitu. 7 tahun loh Mas kita udah prepare ini siapkan. Jadi mereka sama-sama ayo kita bangun. Jadi soal aspek tanah dan sebagainya itu mungkin kan sekarang kan kita lihat kalau namanya ada pembangunan ya. Jalan tol atau kawasan ekonomi khusus atau apapun juga itu yang untuk kepentingan umum itu kan dalam tanda kutip selalu ada pertanyaan, wah ini mafia tanah nih, spekulan tanah dan sebagainya bermunculan begitu loh. Ini juga konsep ini nanti juga akan meredam atau mereduksi spekulan tanah itu apabila itu misalnya di darat kan. Tadi Mas Irwanto kan bilang soal tidak menggusur dan sebagainya, nilai penggantiannya dan sebagainya itu dikompensasi dalam bentuk infrastruktur di lepas pantai gitu ya. Jadi itu memang tujuannya memang segitu ya. Persis. Nah, cocok. Nah, ini soal partisipasi masyarakat nih. Kan saya juga pernah ya setelah wawancara di TV saya ngutip ya untuk katra.com ya, untuk tulisan di katra.com itu soal kerjasama dengan banyak pihak gitu kan. Akademisi, kemudian pemikir, pengamat, kemudian juga para tokoh agama, tokoh masyarakat dan para pemilik pura atau pengisir atau raja-raja yang punya pura di Bali. Ini seperti apa sih sebenarnya bentuk-bentuk yang udah dirintis dalam 2 tahun belakangan ini gitu? Itulah bagian daripada niat kita soal kebersamaan tadi Mas. Jadi kami selalu mengatakan bahwa kita tuh bukan membangun di Bali, kami itu membangun Bali. Ini bedanya, membangun di Bali sama membangun Bali. Nah, akibatnya apa? Kita menggandeng semua pihak. Karena kita nggak mungkin sendirian. Contoh, mengapa kami menggandeng akademisi? Kami bekerjasama dengan Universitas Udayana, dengan Panji Sakti, Universitas Ganesha. Karena apa? Kami jangan sampai salah. Karena untuk tata kota, tata letak pasti ada hitung-hitungannya. Arsitektur di sini, misalnya di Jakarta dengan di Bali pasti berbeda. Semua ada aturan-aturan tersendiri. Nah itu yang kami ingin. Kami kerjasama dari awal, jangan sampai kita membangun Aerotropolis yang 2.200 hektar ini kemudian pada salah konsep gitu. Jadi kearifan lokal tetap diserap gitu ya? Nomor 1 buat kami. Ini Bali Pak. Saya 28 tahun hidup di Bali. Jadi saya cukup concern kalau bilang ini rumah kedua saya juga gitu. Saya merasa saya kalau ke Bali itu saya bilang saya pulang ke Bali. Jadi saya paham betul. Saya kira dengan Ibu kita di kotak yang sama lah, kita cinta sekali Bali dan kita nggak mau kehilangan Bali seperti yang dikhawatirkan selama ini. Tadi saya singgung soal investor ya, apakah ini cuma menguntungkan investor? Tapi saya juga baca di beberapa media kan, baik cetak maupun online gitu bahwa Bibu juga melakukan banyak kerjasama ya dengan BUMN dan sektor swasta. Soal metaverse, soal logistik dan sebagainya. Itu memang konsepnya awal itu seperti apa itu juga bagian dari implementasi dari studi banding yang sebelumnya juga dalam terkait dengan feasibility study yang sudah dilakukan oleh PT Bibu. Seperti apa sih? Kan begini Mas, kalau kita ingin membuat sebuah konsep baru, yang paling penting adalah kita dipercaya nggak sih? Contoh kita akan membuat bandara. Bandara itu tidak hanya untuk penumpang tapi juga logistik. Kita kan bekerjasama dengan perusahaan logistik terbesar di Indonesia untuk memindahkan hub mereka di tempat kita. Artinya apa? Sebuah kepercayaan. Karena menurut kami Bali Utara ini betul-betul di tengah-tengah. Di Indonesia dia tengah-tengah Utara Selatan, tengah-tengah antara Barat sama Timur. Juga dari Pasifik sama Asia, betul-betul di tengah. Kalau hub logistik yang menjadi di tempat kita, betapa indahnya. Kemudian sama dengan BUMN Karya, memang main kontraktor kita dari Cina. Tapi Cina nggak bisa kerja sendirian juga. Dia pasti harus menggandeng BUMN lokal. Nah itu kami gandeng beberapa BUMN karya untuk yuk sama-sama bangun yuk. Karena ini kan toh bangun di negeri kita gitu. Ini yang saya nggak mau terjadi bahwa begitu Cina masuk nanti banyak karya pekerja Cinanya. Enggak, kita jaga kok, kita jamin itu. Pasti lebih banyak kerja lokal daripada pekerja asing. Nah jadi bersama dengan pihak-pihak ketiga ini betul-betul mewujudkan tidak hanya dengan masyarakat tapi dengan lain bidang kita gandeng. Dengan penerbangan kita gandeng, dengan kargo kita gandeng, dengan metaverse untuk digital communication kita gandeng semua. Nah ini terkait sama ini ya, terkait sama pendanaan nih. Ini kan tadi Mas Ron bilang 17 triliun rupiah kan. Ini nilai yang besar dan tentunya ini akan membuka lapangan kerja baru dan itu mungkin ada konsep pembangunan yang berkelanjutan. Juga kalau Aeropolis itu mungkin sampai 50 triliun tadi Mas Ron sebutkan. Nah ini
dari sektor sektor pendanaannya. Ini dari mana aja nih? Ngolek uang yang sebegitu gede begitu loh. Inilah lagi-lagi saya katakan bahwa ketika ada investasi masuk seharusnya kita bersyukur gitu, karena kan nggak mudah di saat sekarang kita mendatangkan investor. Kita tuh investor besar ada 2, dari Cina sama dari Eropa. Dan dua-duanya sudah betul-betul siap, tinggal kita groundbreaking, kita bisa kerja langsung. Ini kan menarik. Lagi-lagi soal apa? Kepercayaan gitu. Bagaimana mereka percaya untuk meletakkan dananya di proyek kita, dan yang menarik adalah betul-betul investasi gitu. Jadi mereka tidak masuk di kita, tetap perusahaan ini sampai sekarang masih milik Indonesia asli, pribumi Indonesia gitu. Nggak ada saham dari asing, dari mana-mana yang dikhawatirkan, enggak. Mereka hanya investasi, nanti kita akan kembalikan. Seperti itu. Oke, nah polanya. Iya. Nah, ini ada satu, ini kan banyak MOU ya tadi, udah menaikkan, udah matang dan sebagainya. Betul. Nah, ini sebenarnya apa sih komunikasi yang selama ini dibangun sehingga mereka tetap sabar gitu loh? Apakah memang momentum yang Bibu juga tunggu-tunggu, yaitu penetapan lokasinya ya, atau penlocknya disebut itu? Selama ini kan sudah melakukan banyak komunikasi ya. Saya tidak menyebutkan lobby ya, tapi komunikasi dengan pihak-pihak terkait itu. Ini sejauh ini seperti apa sih? Kesabaran teman-teman yang sudah kita kerjasamakan MOU dan sebagainya itu juga menjadi power buat kita. Selalu saya katakan bahwa ada rencana Tuhan yang sangat baik dan indah pada saatnya nanti gitu. Termasuk sekarang jadi heboh seperti ini juga saya kira ada rencana Tuhan. Nanti teman-teman bilang jangan bawa Tuhan dong. Nah, nggak bisa, karena ini memang mau tidak mau ini harus bawa beliau. Kita punya tiga ramah yang selalu katakan kepada semua orang, bahwa ini yang membedakan bandara kita sama bandara lain. Kita tuh ramah teknologi, kemudian ramah lingkungan, dan ramah budaya. Dan ini hanya bisa pantas kita lakukan di Bali. Kalau di bandara lain mungkin tidak akan bisa seperti ini, karena kita tahu betapa Bali itu sebenarnya sangat komplit gitu ya. Tamu dari mancanegara, kemudian harus semua kita terima dengan baik, dan kesabaran para teman-teman partner ini juga buat saya menjadi menarik. Pak, kapan penlock turun? Pak, kapan? Pertanyaannya semua sama. Oke. Kalau saya jadi Menteri Perhubungan, saya akan jawab besok misalnya gitu. Tapi kan ini banyak, keterkaitannya banyak. Tapi perkembangannya cukup bagus. Kita sudah juga koordinasi dengan Bappenas di sini yang sudah menyiapkan konsep-konsep KPBU, karena ini akhirnya ujungnya harus dengan KPBU kan gitu. Yang saya baca juga soal KPBU dan soal juga ini kan bagian dari RPJM 2024 juga ya. Masih dari bagian strategi jangka menengah kan. Betul. Nah, saya bicara tadi kan soal ngomong ini Bali. Nah, kalau Bali kan tadi ada konsep, saya dengar juga menghormati konsep Bali ya, Trihita Karana ya. Nah, itu memang harus kita komunikasi dengan Tuhan ya, atau God atau Allah ya. Kemudian Allah, dan ada juga unsur komunikasi yang baik dengan manusia ya, sesama, dan juga lingkungan sekitarnya itu, alam sekitarnya. Ini kan juga yang diangkat oleh itu. Persis kita nggak bisa lepas dari itu. Trihita Karana itu menjadi sudah menjadi bagian daripada hidup orang-orang Bali gitu. Dan kami sepakat karena itu membuat menjadi semua menjadi selaras. Kita Tuhan, alam, dan sesama manusia itu saya kira semua kita sepakat bahwa itu konsep yang paling indah untuk kita bisa membuat sesuatu menjadi ideal ya gitu. Oke, untuk direalisasikan gitu ya. Ini pertanyaan yang pungkasan nih, Mas Iwan. Ini kan setelah pernyataan Ibu Megawati itu kan banyak berita. Dan memang ini buat Bibu sendiri saya lihat banyak juga media yang mendatangi Mas Iwan untuk wawancara dan sebagainya, konfirmasi dan sebagainya. Nah, ada juga pertanyaannya, apakah tidak menutup kemungkinan gitu loh, dialog lebih serius gitu ya, dengan bukan yang menentang gitu kan, tapi mungkin ada ganjalan-ganjalan, atau mungkin belum paham atau belum tahu tentang konsep bandara di lepas pantai atau pesisir yang diusung oleh Bibu gitu. Mas Iwan sendiri sangat terbuka jika ada komunikasi atau dialog dengan pihak-pihak yang mungkin selama ini mengkritisi begitu. Dengan penuh sukacita, Mas Huda. Saya sangat berharap siapapun itu yang mungkin belum lengkap informasinya, dengan senang hati kita akan jelaskan. Karena saya kira di Bali itu, Mas, dari mulai warga, nelayan, desa adat, perbekal, sampai yang pengelisir atau raja-raja Bali itu, saya datangi satu persatu gitu untuk bicara konsep kita itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang Astungkara mereka
oh ini ya, baru setelah ketemu kan tak kenal maka tak sayang kan. Jadi kalau saya sederhana itu. Saya kenal Mas Guritno baru kemudian sayang gitu kan. Masa belum kenal udah sayang duluan, ini juga aneh gitu. Saya kira saya most welcome dan pengen banget kepada siapapun. Terima kasih Mas Iwan udah bersedia hadir atas undangan redaksi Gatra TV ke ruang redaksi Gatra TV di Kalibata ya. Mungkin kita akan terus bukannya memantau, akan melihat perkembangannya ini, terutama untuk momentum penlock itu kan, betul. Mungkin buat tidak hanya buat Bibu ya, tapi juga terutama warga ya dan masyarakat Indonesia, karena nilai investasi yang besar gitu kan, dan itu tidak melibatkan anggaran dari pemerintah tidak mengganggu ya, itu mengganggu anggaran, ini betul-betul investasi 100%. Tidak ada dana pemerintah yang kita gunakan. Terima kasih Mas Iwan, cukup sekian. Demikian pemirsa Gatra TV, bincang-bincang saya dengan Mas Iwan, CEO atau Direktur Utama dari PT Bibu Panji Sakti. Kita akan jumpa lagi dengan special interview khusus di Gatra TV dengan tamu dan topik-topik yang lebih menarik. Sampai jumpa.